wabarakatuh. Ponakan kami dari kelompok 2 mengenai topik traumatic care akan membahas kasus anxiety attack. Pada pemaparan kasus kali ini, Tuan S berusia 39 tahun datang ke UGD Rumah Sakit Jiwa karena merasa dadanya berdebar dan keringat dingin. Keluhan ini dimulai sejak 1 minggu yang lalu. Sebelumnya terdapat tetangga pasien yang meninggal karena serangan jantung yang membuat pasien takut meninggal seperti tetangganya. Hal ini menyebabkan pasien melakukan check-up pada 3 hari yang lalu dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien. Namun, pasien tetap merasa ada kelainan pada tubuhnya sehingga membawanya berobat ke UGD. Perasaan cemas ini berlangsung sebentar dan biasanya hilang atau berkurang apabila pasien berkonsultasi ke dokter, dan biasanya hilang saat pasien bercerita kepada teman atau kerabatnya. Pasien mengatakan serangan cemas ini berlangsung hilang, timbul, dan hampir setiap minggu. Keluhan seperti ini terjadi sejak 3 hari yang lalu. Keluhan seperti ini terjadi sejak 3 tahun yang lalu, diawali oleh kematian ibu pasien yang meninggal karena diabetes mellitus. Karena gangguan panik atau anxiety yang dialami Tuan S menyebabkan pemeriksaan terganggu. Kemudian di sini terdapat tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan gangguan panik. Kemudian kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara penerapan prinsip traumatic care pada gangguan panik. Pada pembahasan, kita pertama akan membahas mengenai definisi dari gangguan panik. Gangguan panik adalah kondisi yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja, serta dialami berulang-ulang. Adapun penyebabnya, yang pertama yaitu karena stres, yang kedua karena perubahan suasana secara tiba-tiba, misalnya masuk ke lingkungan yang ramai dan penuh sesak. Yang ketiga ada faktor genetik atau memiliki keluarga dengan riwayat serangan panik. Yang keempat ada mengalami trauma atau pengalaman yang membuat diri sangat tertekan. Dan yang kelima yaitu mengkonsumsi kafein, alkohol, dan nafsa. Pada pembahasan kali ini, gejala yang gangguan ini mulai dialami di akhir masa remaja atau di awal usia dewasa. Dan ada lebih banyak wanita yang mengidap gangguan ini dibandingkan pria. Namun, tidak setiap orang yang mengalami serangan panik dan mengembangkan gangguan panik. Seseorang mungkin memiliki gangguan panik jika sering mengalami serangan panik di waktu yang tidak terduga dan tanpa pemicu yang jelas seperti kasus Tuan S. Di sini terdapat pembahasan mengenai pemeriksaan diagnostik dari gangguan panik, yaitu pertama tes darah untuk memeriksa tiroid dan risiko terhadap penyakit lain. Kemudian kedua yaitu pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram untuk memeriksa kondisi jantung pasien. Adapun pengobatan yang bisa dilakukan oleh Tuan S yaitu pertama melakukan psikoterapi. Psikoterapi dipercaya sebagai metode pengobatan utama gangguan panik yang efektif. Terdapat beberapa metode CBT yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu terapi rekturisasi. Melalui terapi ini, pasien dapat merekturisasi isi pikirannya dengan cara mengganti semua pikiran-pikiran negatif yang dapat mengakibatkan perasaan tidak menyenangkan yang dapat memicu serangan panik dengan pemikiran-pemikiran positif. Yang kedua, ada terapi relaksasi. Terapi relaksasi dan bernapas dapat digunakan untuk membantu pasien mengontrol kadar kecemasan dan mencegah hipokapnia ketika serangan panik terjadi. Yang semua jenis CBT seperti di atas dapat dilakukan pasien dengan atau tanpa melibatkan dokter. Yang keempat ada terapi interaktif. Dalam terapi ini setiap pasien mengalami serangan tersebut diinduksi dalam lingkungan yang terkontrol untuk memungkinkan pasien untuk menghadapi rasa takutnya dan belajar menguasainya. Latihan seperti ini berlangsung selama 1 menit. Kemudian di sini terdapat faktor-faktor yang menjadi pemicu gangguan panik dari Tuan S. Yang pertama itu stres yang merupakan pemicu utama, kemudian kedua itu riwayat keluarga yang disebabkan oleh trauma dari masa lalu pasien. Berikut adalah kesimpulan dari pemaparan kasus Tuan S. Yang pertama adalah Tuan S mengalami gangguan panik. Kedua, data-data yang didapati menurut analisis psikiatri dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan terdapat riwayat demam tinggi, trauma, sakit berat, penurunan kesadaran, dan kejang. Yang ketiga, selain itu Tuan S sudah didapatkan gejala depresi baik gejala utama maupun gejala tambahan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk memikirkan diagnosis gangguan suasana perasaan.
Yang keempat, Tuan S juga didapatkan gangguan suasana perasaan baik berupa efek yang meningkat disertai peningkatan dalam jumlah dan kecepatan aktivitas dan mental. Yang terakhir adalah berdasarkan analisis juga didapatkan gangguan dalam kemampuan menilai realistis yang bergejala sebagai terganggunya kesadaran diri, daya nilai norma sosial, dan terganggunya daya pemahaman. Adapun ide atau gagasan automatic care pada keperawatan Tuan S, pada poin pertama terdapat mencegah atau mengurangi stresor fisik. Yang pertama adalah pada saat melakukan injeksi gunakan lambing teknik. Yang kedua, penggunaan manajemen nyeri yang sesuai dengan usia. Pada poin 2 terdapat mencegah atau mengurangi pemisahan keluarga. Yang pertama adalah perawat mendukung prinsip family center care. Yang kedua, berikan pilihan kepada keluarga untuk ikut dalam tindakan invasif. Pada poin ketiga terdapat dukung rasa kontrol atau sense of control. Yang pertama adalah berdayakan pengetahuan keluarga dan Tuan S mengenai kondisi kesehatan Tuan S. Yang kedua adalah biarkan Tuan S dan keluarga memilih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.